1. Keyakinan terhadap agama yang dianut, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama, merupakan bagian dari hak kebebasan beragama. Bagaimana sikap seseorang yang meyakini dan menjalankan agamanya secara konsisten, sesuai norma yang dianut? A. Menjalani ibadah dengan penuh penghayatan dan kesadaran. B. Mencari cara untuk berbagi pengetahuan tentang agamanya. C. Menghormati praktik keagamaan orang lain sekaligus memperkuat keyakinan pribadi. D. Menjaga komitmen pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. E. Mengajak orang lain untuk memahami ajaran agama dengan cara yang baik. A. Menjalani ibadah dengan penuh penghayatan dan kesadaran. Walaupun ini penting, fokusnya hanya pada ibadah dan tidak mencakup aspek kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. B. Mencari cara untuk berbagi pengetahuan tentang agamanya. Ini lebih berkaitan dengan penyebaran ajaran agama, daripada menjalankan agama itu sendiri secara konsisten. C. Menghormati praktik keagamaan orang lain sekaligus memperkuat keyakinan pribadi. Ini adalah sikap toleransi yang baik, tetapi tidak langsung menunjukkan konsistensi dalam menjalankan ajaran agamanya sendiri. D. Menjaga komitmen pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Opsi ini mencerminkan konsistensi dan integritas dalam menjalankan keyakinan agama secara menyeluruh. Seseorang yang meyakini dan menjalankan agamanya akan berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. E. Mengajak orang lain untuk memahami ajaran agama dengan cara yang baik. Ini berfokus pada ajakan kepada orang lain, sementara inti soal adalah tentang sikap individu dalam menjalankan keyakinan agamanya sendiri. 2. Selain menjalankan perintah agamanya sendiri, seseorang juga perlu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bagaimana seseorang dapat menjaga keharmonisan antar agama tanpa mengganggu penganut agama lain? A. Membina hubungan baik dengan penganut agama lain melalui dialog. B. Menghargai kepercayaan orang lain sembari berbagi pengalaman positif. C. Membangun kerjasama dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang. D. Menyebarkan semangat toleransi dan pengertian di lingkungan sekitar. E. Mendukung aktivitas lintas agama untuk meningkatkan pemahaman antar umat. A. Membina hubungan baik dengan penganut agama lain melalui dialog. Dialog adalah cara yang efektif untuk membangun pemahaman dan saling menghargai antar agama. Dengan berbicara secara terbuka, setiap pihak dapat memahami keyakinan dan praktik masing-masing yang dapat menciptakan keharmonisan. B. Menghargai kepercayaan orang lain sembari berbagi pengalaman positif. Meskipun ini penting, fokusnya lebih pada menghargai dan berbagi pengalaman, bukan pada interaksi aktif yang dapat membangun hubungan yang lebih kuat. C. Membangun kerjasama dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang. Ini sangat baik untuk membangun hubungan antar agama, tetapi tidak secara langsung menciptakan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan masing-masing. D. Menyebarkan semangat toleransi dan pengertian di lingkungan sekitar. Meskipun ini sangat positif, tanpa dialog yang konkret, upaya ini mungkin tidak mencapai kedalaman pemahaman yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan. E. Mendukung aktivitas lintas agama untuk meningkatkan pemahaman antar umat. Ini juga baik, tetapi dukungan saja tidak cukup tanpa membangun komunikasi dan hubungan yang aktif dengan penganut agama lain. 3. Sikap menghormati dan mau bekerja sama dengan orang lain, meskipun berbeda agama menunjukkan penerapan nilai-nilai kebinekaan. Bagaimana bentuk nyata penerapan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan berbagai pemeluk agama. B. Membina komunikasi yang baik dengan orang yang memiliki perbedaan keyakinan. C. Mengajak diskusi terbuka mengenai nilai-nilai positif dari masing-masing agama. D. Menyebarkan informasi yang bermanfaat mengenai keragaman budaya dan agama. E. Menghormati dan mendukung kegiatan keagamaan orang lain dengan sikap terbuka. A. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan berbagai pemeluk agama. Ini merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai kebinekaan, di mana individu tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam kegiatan yang mencerminkan keragaman. Dengan berpartisipasi, seseorang menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dan saling menghormati. B. Membina komunikasi yang baik dengan orang yang memiliki perbedaan keyakinan. Meskipun penting, komunikasi saja tidak cukup untuk menunjukkan tindakan nyata. Tanpa partisipasi, sikap ini tetap berada pada tingkat diskusi.
C. Mengajak diskusi terbuka mengenai nilai-nilai positif dari masing-masing agama. Ini adalah langkah yang baik, tetapi lebih bersifat teoritis. Diskusi tidak selalu berujung pada tindakan nyata yang menunjukkan kebinekaan. D. Menyebarkan informasi yang bermanfaat mengenai keragaman budaya dan agama. Ini bisa membantu meningkatkan kesadaran, tetapi penyebaran informasi tidak menjamin adanya interaksi langsung dan kolaborasi. E. Menghormati dan mendukung kegiatan keagamaan orang lain dengan sikap terbuka. Ini adalah sikap yang baik, tetapi lebih bersifat pasif. Partisipasi aktif lebih menunjukkan penerapan nilai kebinekaan dalam praktik sehari-hari. 4. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia perlu menjaga kerukunan, meskipun terdapat perbedaan agama di tengah masyarakat? A. Kerukunan menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. B. Perbedaan agama memperkaya kehidupan sosial dan budaya kita. C. Kita harus saling menghargai untuk membangun persatuan bangsa. D. Kerukunan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang. E. Menghormati perbedaan agama adalah bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. A. Kerukunan menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. Menjaga kerukunan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis, yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa. Dalam suasana yang harmonis, masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan saling mendukung meskipun ada perbedaan. B. Perbedaan agama memperkaya kehidupan sosial dan budaya kita. Ini benar, tetapi lebih menggambarkan manfaat dari perbedaan itu sendiri daripada alasan spesifik untuk menjaga kerukunan. C. Kita harus saling menghargai untuk membangun persatuan bangsa. Meskipun ini penting, penekanan pada penghargaan saja tidak mencakup keseluruhan aspek kerukunan yang diperlukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. D. Kerukunan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang. Ini adalah keuntungan dari kerukunan, tetapi bukan alasan utama mengapa kerukunan perlu dijaga dalam konteks perbedaan agama. E. Menghormati perbedaan agama adalah bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini juga benar, tetapi lebih fokus pada nilai-nilai Pancasila daripada alasan praktis mengapa kerukunan harus dijaga. 5. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghormati ketika ada orang lain yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya? A. Menyaksikan dengan penuh rasa hormat dan pengertian. B. Menawarkan bantuan jika diperlukan tanpa mengganggu proses ibadah. C. Memberikan ruang bagi orang lain untuk beribadah dengan nyaman. D. Menghormati momen ibadah dengan menjaga ketenangan dan kesopanan. E. Mendukung keberagaman dengan hadir di kegiatan keagamaan mereka. A. Menyaksikan dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Menyaksikan memang menunjukkan rasa hormat, tetapi lebih pasif dan tidak secara langsung menunjukkan tindakan yang menjaga suasana saat ibadah. B. Menawarkan bantuan jika diperlukan tanpa mengganggu proses ibadah. Meskipun menawarkan bantuan itu baik, hal ini bisa menjadi gangguan jika tidak dilakukan dengan tepat saat orang lain sedang beribadah. C. Memberikan ruang bagi orang lain untuk beribadah dengan nyaman. Ini juga penting, tetapi lebih umum dan tidak menyentuh aspek ketenangan dan kesopanan yang diperlukan selama ibadah. D. Menghormati momen ibadah dengan menjaga ketenangan dan kesopanan. Ini adalah cara langsung untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang sedang beribadah. Dengan menjaga ketenangan dan kesopanan, kita memberi ruang dan suasana yang layak bagi mereka untuk menjalankan ibadahnya. E. Mendukung keberagaman dengan hadir di kegiatan keagamaan mereka. Ini adalah tindakan yang baik, tetapi tidak selalu relevan dalam konteks situasi di mana seseorang sedang melaksanakan ibadah secara individual. 6. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana seseorang dapat menggunakan kebebasan beragama tanpa melanggar hukum? A. Menghormati hak orang lain untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka. B. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diakui pemerintah. C. Mengikuti ajaran agama dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran. D. Mempromosikan ajaran agama dengan cara yang positif dan inklusif. E. Membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dalam beragama.
A. Menghormati hak orang lain untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka. Meskipun sangat penting, ini lebih berkaitan dengan sikap menghormati, daripada menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan kebebasan beragama mereka sendiri, tanpa melanggar hukum. B. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diakui pemerintah. Ini penting, tetapi tidak mencakup keseluruhan aspek kebebasan beragama yang melibatkan juga tanggung jawab pribadi dalam menjalankan ajaran agama. C. Mengikuti ajaran agama dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran. Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Mengikuti ajaran dengan tanggung jawab. Memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak orang lain atau hukum yang ada. D. Mempromosikan ajaran agama dengan cara yang positif dan inklusif. Ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, tetapi bisa saja berpotensi melanggar hukum jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, atau jika dianggap memaksakan ajaran. E. Membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dalam beragama. Ini adalah sikap yang baik untuk dimiliki, tetapi lebih bersifat proaktif dalam konteks sosial daripada cara praktis untuk menggunakan kebebasan beragama secara individu. 7. Mengapa memaksakan agama kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, baik secara moral maupun hukum? A. Karena menghargai pilihan orang lain adalah bentuk kasih sayang. B. Karena setiap orang berhak menentukan keyakinannya sendiri dengan bebas. C. Karena keragaman agama memperkaya pengalaman spiritual bersama. D. Karena tindakan memaksa dapat merusak hubungan antar umat beragama. E. Karena kepercayaan adalah urusan pribadi yang harus dihormati oleh semua. A. Karena menghargai pilihan orang lain adalah bentuk kasih sayang. Ini benar, tetapi tidak secara langsung menjelaskan mengapa memaksakan agama itu salah dari segi moral dan hukum. B. Karena setiap orang berhak menentukan keyakinannya sendiri dengan bebas. Ini adalah inti dari kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan yang ingin dianut, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Memaksakan agama bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan ini. C. Karena keragaman agama memperkaya pengalaman spiritual bersama. Meskipun keragaman penting, ini lebih berkaitan dengan manfaat keragaman daripada alasan mengapa paksaan tidak dibenarkan. D. Karena tindakan memaksa dapat merusak hubungan antar umat beragama. Ini adalah akibat negatif dari paksaan. Tetapi tidak menjelaskan dasar moral atau hukum di balik penolakan terhadap paksaan. E. Karena kepercayaan adalah urusan pribadi yang harus dihormati oleh semua. Ini memang benar, tetapi lebih bersifat deskriptif dan tidak langsung menjelaskan hak individu untuk menentukan keyakinan mereka sendiri.